Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan cerita. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Yes. Bab 2031. Tang Zichen tidak berlama-lama lagi, berbalik dan terbang. Adegan itu terisak-isak, tidak pernah menyangka bahwa Zhou Mi akan menjadi sangat luar biasa dalam reinkarnasi. Hampir jarang melihat Master Pil Immortal lainnya dan seorang ahli jenius. Yunzi tanpa sadar berjalan ke atas ring, berdiri di depan Gu Hunba, dan dengan bangga berkata, "Gu Hunba, sekarang kamu harus, kenapa aku tidak memilih saudaramu, Gu Siba? Karena, Zhou Mi bahkan lebih baik dari apapun Gao Qiong kamu suka. Kamu mengatakan kemarin bahwa aku memiliki mata yang buruk, tapi sayangnya, Gao Qiong yang kamu suka bahkan tidak sebagus Zhou Mi." Setelah mengatakan itu, Yunzi dengan bangga berjalan keluar dari ring di tengah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Guru Ruoba berdiri terpaku di atas ring saat semua orang mulai bubar, dan dia masih berdiri di sana, sangat frustrasi dan tersesat. Seorang pria muda yang terlihat agak lemah berjalan ke arahnya dan berkata dengan menghibur, "Ningba, jangan dengarkan omong kosong jalang itu, bahwa Zhou Mi, meskipun dia adalah guru Xian dan kelas 1, saya jamin dia harus menjadi Master Xian dan terburuk, karena tidak ada seorang pun, sungguh, dapat berspesialisasi dalam dua hal. Ningba, Anda harus mempercayai saya, Gao Qiong, pasti berjarak beberapa blok darinya dalam hal kekuatan dalam pil abadi, dan saya pencapaian masa depan bukanlah sesuatu yang bisa dia bandingkan." "Benarkah?" Seperti burung yang terluka, Gu Fangba sibuk memandangi pemuda itu. "Ya, sungguh, kamu tidak boleh terintimidasi olehnya. Jika dia benar-benar berbakat dalam Immortal Pill, dia pasti sudah terkenal sejak lama. Mengapa tidak ada yang tahu bahwa dia adalah Master Pill Immortal? Itu masih karena dia hanya orang yang menjual reputasinya. Gao Qiong, kamu harus membantuku mengalahkannya. Aku tidak ingin orang lain melihat bahwa orang yang kusukai bahkan lebih buruk darinya." "Jangan khawatir, Ningba, dalam waktu 10 tahun, benua Yama atas akan mengadakan konferensi pil abadi lainnya. Ketika itu terjadi, saya pasti akan membuat tanda saya di konferensi, dan pil abadi yang saya buat akan mendapatkan yang teratas, 10 titik, percayalah padaku." Tang Zichen telah kembali ke penginapan, dan Belinda Ma akan segera kembali. Tang Zichen menghela napas lega, dia telah mengalahkan Guru Winba hari ini dan percaya bahwa ketenarannya akan segera diperebutkan di benua Yama. Dan dia juga mengumumkan statusnya sebagai Master Pil Abadi kelas 1, yang akan membuat ketenarannya semakin besar. Benar saja, sebelum pantat Tang Zichen bahkan hangat di penginapan ada ketukan di pintu. "Masuk." Seorang pria kuat dari tahap akhir manusia abadi masuk. "Halo Tuan Zhou." "Halo, dan kamu?" "Namaku Minyak Kuda, aku sangat mengagumimu, bolehkah aku mengikutimu?" "Denganku apa? Bergaul denganmu, kamu akan menjadi kakakku mulai sekarang, aku akan memujamu sebagai kakakku." Setelah Maoil mengatakan itu, dia langsung berlutut, "Kakak lagi, terimalah penyembahanku. Han, apakah aku berjanji untuk menjadikanmu sebagai adik laki-lakiku? Saudaraku, aku menyedihkan, bawa saja aku." "Seberapa menyedihkan?" "Saya tidak memiliki status sama sekali dalam keluarga saya adalah anak tidak sah dari keluarga saya, dan saya memiliki bakat yang baik, tetapi sayangnya, karena saya anak tidak sah, sumber daya keluarga saya untuk kultivasi abadi tidak memberi saya banyak, yang membuat saya sulit untuk maju." "Keluarga apa keluargamu?" "Sejujurnya, keluargaku tidak kalah dengan keluarga Kufunba, dan orang terkuat di keluargaku adalah Miter Immortal." Tang Zichen mengira itu adalah sejenis anak kucing atau anak anjing, tetapi ternyata itu juga tuan muda dari keluarga yang cukup besar, tapi itu adalah tuan muda bajingan, tapi bagaimanapun juga itu adalah berstatus cukup tinggi.
Horse Oil berkata, "Saudaraku, saya tahu bahwa dengan identitas Anda anak kucing atau anak anjing biasa pasti tidak layak untuk bergaul dengan Anda, tetapi meskipun saya bukan anak kucing atau anak anjing biasa, saya jenius dari upper benua Yama milik Fellows, berada di peringkat 100 besar di akhir tahap keabadian manusia." Apa? Kamu adalah 100 peringkat teratas surgawi. Hanya, ya. Mengapa kamu ingin memujaku sebagai kakakmu ketika kamu begitu kuat? Itu tidak masuk akal kan? Kakak, aku peringkat 100 teratas, apa itu di depanmu? Aku bukan apa-apa di depanmu. Kamu adalah Master Pil abadi dan peringkat 20 teratas. Aku tidak malu untuk memujamu sebagai kakak laki-lakiku sama sekali. Tang Zichen terkejut, sepertinya masuk akal. Baiklah, kalau begitu aku akan menerimamu sebagai adik laki-lakiku. Terima kasih, kakak. Namun, meskipun aku akan menerimamu, kamu tidak harus mengikutiku, tapi aku akan ingat bahwa kamu adalah adik laki-lakiku. Baiklah, terima kasih kakak. Kamu bisa kembali dulu. Bagus. Maoil pergi lebih dulu dengan sedikit kekecewaan. Awalnya, dia ingin Tang Zichen meramu pil untuknya, lagi pula agak berani untuk memujanya sebagai kakak laki-lakinya, tapi itu layak untuk pil abadi. Tang Zichen dengan cepat mengirim minyak kuda ini pergi. Tang Zichen tidak membiarkannya mengikutinya karena dia tidak ingin mengungkapkan rahasianya dan juga ingin mengujinya. Bagaimanapun juga, hati orang tidak dapat diprediksi. Selain itu, minyak kuda ini memujanya untuk tidak lebih dari melihat identitas Tang Zichen sebagai Master Pil abadi. Dia pasti mengharapkan Tang Zichen untuk memurnikan pil untuknya. Kemudian Tang Zichen dengan bodohnya membantu alkimia orang untuk menjadi kakak laki-laki yang sia-sia. Tang Zichen tidak perlu. Tang Zichen bukan mereka yang hanya alkimia, tidak ada kekuatan dari Master Pil abadi. Belinda, ayo pergi, tempat ini bukan lagi tempat tinggal lama, pasti akan lebih banyak orang yang datang kepadaku setelah ini. Zoumi, bukankah ini hal yang baik? Tidak ada hal yang baik tanpa alasan, semuanya ditujukan padaku karena memiliki nilai guna. Seperti minyak kuda tadi, kurasa dia hanya mencari alkemis bebas jangka panjang. Dia mengatakannya sendiri, dia tidak memiliki sumber daya apapun dalam keluarga. Lalu mengapa kamu menerimanya sebagai adik laki-lakimu? Ini hanya bicara, mari kita lihat apakah dia tulus. Tang Zichen dan Belinda segera meninggalkan penginapan itu. Benar saja, tidak lama setelah Tang Zichen pergi, beberapa dewa bumi pertengahan dan akhir datang. Semuanya ingin bergaul dengan Tang Zichen. Kita mau kemana sekarang? Aku tidak tahu, kenapa kita tidak kembali saja ke kerajaan abadi Yunluo. Aku juga ingin kembali, air di sini terlalu dalam, dan jika aku tidak hati-hati, sebaiknya aku kembali ke kerajaan abadi Yunluo. Tang Zichen menganggukkan kepalanya dan segera merasakan lokasi Yunzi. Yunzi saat ini berada di kediaman Yang. Di aula kediaman Yang, semua orang relatif tidak bisa berkata-kata, dan keluarga Yang sebelumnya merengut pada Tang Zichen, sepertinya tidak mengatakan apa-apa ketika mereka kembali kali ini. Yunzi berkata, sepupu, sekarang kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Aku punya mata yang bagus kan? Sepupu Yunzi ingin mengatakan sesuatu tapi tidak bisa. Yunzi berkata, baiklah, aku tidak akan berbicara dengan kalian lagi, aku akan kembali untuk mencari Zoumi. Tepat pada saat ini, Paman Yunzi masuk. Paman. Yunzi memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Yang Kilu berkata, Yunzi, meskipun reinkarnasi Zoumi itu cukup jenius, sayangnya, di belakang panggungnya terlalu lemah. Saya rasa dia tidak cocok untuk Anda, di dunia abadi, tanpa di belakang panggung, apa gunanya seorang bakat yang kuat? Bagaimana bisa sia-sia? Dia pasti akan menjadi kuat di masa depan, pada saat itu, dia sendiri akan menjadi yang terkuat di belakang panggung.
Paman Yunzi mendengus, jika aku pergi dan membunuhnya sekarang, apakah dia masih memiliki latar belakang untuk dibicarakan? Paman, kamu tidak bisa serius kan? Yunzi, aku hanya memberitahumu bahwa siapapun yang tidak berada di belakang panggung adalah seorang bajingan, dan orang yang kuat dapat mengambil nyawanya hanya dengan satu jari, jadi apa masa depan jika kamu bahkan tidak memiliki kehidupan? Paman. Baiklah, Yunzi, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Singkatnya, ingat kata-kataku, di belakang panggung adalah kunci untuk bisa berkembang, bukan bakat atau sumber daya. Yunzi tidak yakin di dalam, tapi dia tidak ingin terlalu banyak berdebat dengan pamannya. Paman, aku pergi dulu. Yunzi berjalan pergi. Setelah Yunzi pergi, Yang Fan itu tertekan lumpuh. Tuhan benar-benar tidak tercerahkan, mengapa dia membiarkan orang seperti ini memiliki kejeniusan seperti ini? Jika saya diberikan, maka saya pasti bisa mengejar Gunba. Salah satu sepupu Yunzi berkata, ayah, mengapa kita tidak membawanya keluar saja? Sial, tidak keren melihatnya. Jangan khawatir, pasti banyak orang yang ingin membunuhnya. Ini belum giliran kita melakukannya. Aku jamin, dia tidak akan hidup selama 10 tahun. Itu lebih baik, kalau tidak itu benar-benar tidak menyenangkan. Yunzi, aku di pintu masuk kota selatan, cepat datang dan bersiap untuk pulang. Tang Zichen menyampaikan pesan kepada Yunzi melalui pikirannya. Saat ini, Tang Zichen telah mengubah wajahnya, dan tidak ada yang mengenalinya saat ini. Untuk mengurangi masalah yang tidak perlu, Tang Zichen mengubah wajahnya. Setengah jam kemudian, Yunzi tiba di pintu masuk kota selatan, tetapi Yunzi melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi dia tidak melihat Tang Zichen. Saat ini, seorang pria menyentuh pantat Yunzi, gadis cantik, apakah kamu punya kencan? Persetan. Yunzi segera melotot dengan jijik. Gadis cantik, tentang kencan. Kamu menyentuhku sekali lagi, percayalah aku akan membunuhmu. Orangku ada di sekitar sini. Yo, masih ada laki-laki, di mana dia? Biarkan dia keluar, aku janji akan memukuli laki-lakimu tidak bisa bangun. Bahkan kamu layak dibandingkan dengan dia, kamu bahkan tidak sebaik jarinya. Saat itu, Tang Zichen beralih ke suaranya sendiri, baiklah ini aku. Kamu, aku menyamar, ayo pergi. Ini, Yunzi menatap pria aneh yang menggodanya dengan konyol. Begitu saja, Tang Zichen meninggalkan benua Feiyan atas dan hanya beberapa hari kemudian, Tang Zichen berubah kembali ke penampilan aslinya. 10 hari kemudian, Tang Zichen kembali ke kerajaan abadi Yun Luo. Yunzi, mulai sekarang, kamu bebas. Apa maksudmu? Yun Valet menatap Tang Zichen dengan bingung. Tang Zichen melepaskan jiwa Cloud Valet. Yunzi konyol. Aku telah mengembalikan jiwamu kepadamu, kamu bebas. Tapi, aku ingin membunuhmu sebelumnya. Cloud Valet sedang sibuk. Ya, tapi kamu juga dihukum, menjadi kuat olehku beberapa kali. Kalau begitu, apakah kamu tidak takut kalau aku akan melapor ke ayahku sekarang dan membunuhmu lagi? Cloud Valet bertanya. Oh, jadi, aku berjudi. Ayo, kembali ke rumah kita masing-masing, kata Tang Zichen dan menuju ke rumahnya sendiri. Nodi sibuk mengucapkan, selamat putri, akhirnya bebas, kamu tidak perlu lagi terkekang olehnya. Yunzi memandang punggung Tang Zichen. Pada saat ini di dalam hatinya, saat-saat sunyi, dia tidak bisa lagi merasakan kehadiran Tang Zichen. Sebelumnya ketika jiwanya dipersembahkan kepada Tang Zichen, dia bisa merasakan kehadiran Tang Zichen sepanjang waktu. Dia bebas, namun, tidak ada kegembiraan sama sekali. Putri-putri. Kumbang liar memanggil beberapa kali sebelum Cloud Valet menjawab. Ada apa? Yunzi tidak dalam suasana hati yang baik. Putri, kami akan melaporkan kepada Kaisar sekarang tentang apa yang Zhou Mi lakukan padamu, sehingga Kaisar dapat mengeksekusinya. Yunzi menamparkan.
Bolt, siapa yang menyuruhmu melapor? Putri, bukankah kamu membencinya di dalam? Dialah yang membunuh beberapa orangmu, hampir membunuhmu, dan mencemari kepolosanmu, dan sekarang kamu tidak harus tunduk padanya, jadi kenapa masih? Tidak seperti kamu jatuh cinta padanya, kan? Yunzi sibuk berkata omong kosong, bagaimana saya bisa menyukai seseorang yang mencemarkan saya? Saya hanya tidak mau. Zoomi semua mengambil inisiatif untuk melepaskan jiwa saya. Akan sedikit tidak baik jika saya pergi untuk melapor kepada ayah. Masalah ini, bagaimanapun juga aku pergi untuk membunuhnya sejak awal. Oh. Nodo tertekan di dalam dan tidak mengatakan apa-apa, sedikit bingung. Putri Yunzi di masa lalu tidak begitu masuk akal. Kenapa dia begitu masuk akal sekarang? Setelah Tang Zichen pergi, Belinda Ma bertanya, Zoomi, mengapa kamu melepaskan jiwanya? Bagaimana jika dia melapor ke Kaisar? Kaisar adalah dewa bumi yang kuat, dan ada banyak orang yang cakap di kerajaan abadi Yunluo. Jadi jika seseorang menemukan bahwa jiwa Yunzi hilang, sudah terlambat saat itu. Jadi, mengapa tidak mengambil inisiatif untuk lepaskan jiwanya sekarang? Tapi, kamu tidak takut dia akan melapor ke Kaisar? Ngomong-ngomong, itu adalah hubungan yang sangat alami antara dia dan kita selama ini, jadi kurasa dia tidak akan melakukannya. Sebenarnya, Julima ingin mengatakan bahwa Yunzi mungkin sedikit menyukainya. Katakan apa yang harus kamu katakan secara langsung. Tang Zichen melihat keraguan Belinda Ma. Zoomi, dengan intuisi wanitaku, aku merasa Yunzi sedikit jatuh cinta padamu. Bagaimana mungkin aku orang yang lebih kuat darinya? Belinda Ma tersipu, apakah kamu lupa bahwa kamu juga pernah mempersenjataiku dengan kuat sebelumnya? Tang Zichen terkejut. Tang Zichen tersenyum, kata-katamu menyiratkan bahwa kamu mencintaiku sekarang. Baiklah pulang. Belinda Ma sibuk berkata, Zoomi, aku mencintaimu. Tang Zichen tidak menyangka Belinda Ma akan mengaku. Namun, Tang Zichen merasa bahwa tidak ada yang menarik dari Belinda Ma. Dia tidak memiliki sesuatu yang layak disukai Tang Zichen selain kecantikannya. Terima kasih, kata Tang Zichen. Belinda Ma sedikit bingung saat melihat betapa santainya Tang Zichen. Oh, Belinda Ma oh. Tang Zichen berkata, Belinda Ma, kamu juga sudah jauh dari rumah selama beberapa tahun. Apakah kamu mencoba mengusirku? Tidak, maksudku, bukankah seharusnya kamu pulang? Pulanglah dan lihatlah. Tang Zichen berbalik dan berjalan menuju gerbang kediaman Zhou. Namun, ketika dia sampai di gerbang, Tang Zichen berbalik dan berkata, pergi lebih awal dan kembali lebih awal. Belinda Ma sangat senang di dalam dan menganggukkan kepalanya dengan gembira, ya. Kata-kata Tang Zichen untuk pergi lebih awal dan kembali lebih awal membuatnya sangat bahagia, yang berarti Tang Zichen masih peduli padanya dan masih menginginkannya kembali. Jika Tang Zichen tidak mengatakan ini, dia akan malu untuk kembali dan tidak tahu apakah dia akan tetap datang. Belinda Ma bangkit pulang. Mier, kamu kembali. Zouti melihat Tang Zichen kembali dan berlari keluar dengan gembira. Tuan Ayah. Mier, my good Mier. Zouti memeluk Tang Zichen dengan air mata berlinang. Ayah, apa yang terjadi? Apakah seseorang menggertakmu? Tidak, karena ayah baik-baik saja. Lalu kenapa kamu menangis? Ayah senang, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu akan menjadi sangat jenius setelah reinkarnasimu. Tang Zichen terkejut, mungkinkah mereka sudah tahu apa yang terjadi di Upper Velos Island? Ayah sama, apakah kamu tahu sesuatu? Ya, bukan hanya aku, seluruh kerajaan abadi Yunluo mengetahuinya. Aneh, bagaimana kamu tahu?
Kaisar memiliki beberapa informan di benua Yan pemupukan atas dan merekalah yang mengirimkan berita kembali bahwa Anda mengalahkan jenius peringkat ke-20 di benua Yan pemupukan atas dan juga dinilai sebagai Master Pil Abadi kelas 1. Tang Zichen berkata tanpa rasa, berita itu menyebar cukup cepat, saya ingin kembali dan berpura-pura menjadi beberapa tetapi hasilnya sudah diketahui tidak ada artinya. Oh, kamu. Zouti tersenyum bahagia. Ibu tiri Tang Zichen juga bergegas keluar, dan semua pelayan kediaman Zhou berlari keluar dan menatap Tang Zichen dengan mata memuja. Zouti sibuk berkata, Mier, jangan tunda pergi ke istana untuk menghadapi orang suci. Mengapa kamu ingin pergi ke istana? Kaisar berkata untuk membawanya kepadanya ketika kamu kembali. Tang Zichen berkata, jika dia mengatakan akan menemuinya, maka aku tidak akan kehilangan muka. Mier, Zouti dengan marah. Oke, dengarkan kamu, aku akan menemuinya. Tang Zichen tidak punya pilihan selain mengikuti Zouti ke istana. Saat ini, di aula utama istana, Kaisar sedang berada di aula utama bersama Tuan Chen, mendiskusikan masalah pil abadi. Tuan Chen, pil abadi ini, menurut Anda berapa hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya? Kaisar bertanya dengan hormat. Tepat pada saat ini, seorang pelayan melaporkan, Yang Mulia Putri Yunzi telah kembali. Yunzi sudah kembali. Ya, ku dengar Zhou Mi juga telah kembali. Bagus, senang bisa kembali, aku takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi di jalan, kata Kaisar sambil tersenyum. Tuan Chen itu, saat ini, sangat tidak nyaman di dalam. Secara alami, Master Chen juga tahu bahwa penilaian Tang Zichen terhadap Master Abadi kelas 1, dan Tang Zichen sangat kuat dalam hal kekuatan, yang membuat Master Chen sangat tidak nyaman di dalam. Sebelumnya, Tang Zichen telah mengambil inisiatif untuk memujanya dan ditolak oleh Master Chen dan menghinanya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Tang Zichen akan menilai Master Abadi kelas 1 dengan begitu cepat. Dan sekarang, ketika Kaisar mendengar bahwa Tang Zichen telah kembali dan bertingkah sangat bahagia di wajahnya, Tuan Chen menjadi lebih kesal. Segera setelah itu, Yunzi datang. Beri hormat kepada ayah. Zier, kenapa kamu pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Ayah Kaisar, aku. Yunzi tidak tahu bagaimana mengatakannya, dia seharusnya membunuh Tang Zichen. Kaisar terkekeh, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa, aku sudah tahu, aku tidak menyangka kamu akan jatuh cinta dengan pria Zhou Mi itu, dan diam-diam mengikutinya ke benua Feiyan atas. Ayah, bagaimana kamu tahu? Hanya bercanda, ayahku setidaknya adalah raja dari kerajaan abadi, bukankah aku memiliki sedikit informasi di benua Feiyan atas? Aku sudah mendengar semua tentangmu dan Zhou Mi. Kamu menyukai Zhou Mi hanya sebatas itu, bahwa tidak ada orang lain yang bisa melihatnya. Sebelumnya, ayah saya meminta paman Anda untuk membantu menemukan pasangan yang cocok untuk Upanishad dan Anda langsung menolak demi Zhou Mi. Hahaha, saya tidak menyangka Anda adalah orang yang berani untuk mencintai dan membenci begitu banyak. Yunzi bingung, ayah, kamu mendengar tentang ini dan tidak marah sama sekali. Hahaha, Zhou Mi sangat jenius, kenapa ayah harus marah? Yunzi berkata, ayah, jangan berpikir bahwa saya tidak tahu, harapan awal Anda untuk saya adalah menemukan seseorang yang memiliki kekuatan di benua Feyama atas, tetapi Zhou Mi tidak memiliki kekuatan, dan ketidakpuasan ayah paman tampaknya tidak puas dengan saya dan Zhou Mi. Hahaha, benar, harapan awal untukmu memang begitu, tapi kamu dan Zhou Mi sangat terikat, bagaimana mungkin ayahku tidak memenuhimu? Selain itu, kamu bukan satu-satunya putri ayahku, dia bisa saja menemukan seorang anak perempuan, misalnya, Yun Meng, dia bisa saja cari pasangan yang kuat di Yama atas.
Yunzi sedikit bahagia di dalam tetapi sedikit tersesat karena dia dan Tang Zichen tidak seperti itu sama sekali, dan sekarang Tang Zichen telah melepaskan jiwanya, tidak ada persimpangan di antara mereka. Yunzi cepat-cepat pergi lebih dulu. Tidak lama setelah Yunzi pergi, Tang Zichen dan Zhou Ti datang. Tang Zichen berjalan ke aula utama dan melihat Kaisar dan Tuan Chen berbicara tentang Kaisar membiarkan Tuan Chen memurnikan pilnya. Tang Zichen dan Zhou Ti membungkuk, lihat Kaisar. Tang Zichen tidak menyukai Kaisar di dalam, jadi pemujaan itu palsu. Tuan Chen itu sudah tidak senang di dalam ketika dia melihat Tang Zichen, dia langsung berkata, Zhou Ti, Kaisar dan aku masih memiliki masalah penting, kalian pergi dulu. Tuan Chen langsung memanggil Zhou Ti. Tang Zichen bahkan tidak menyebutkan namanya untuk menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan Tang Zichen. Kaisar, melihat ini, hanya bisa mengikuti keinginan Tuan Chen dan menerima Zhou Ti nanti. Tentu saja Zhou Ti tidak punya pendapat, tapi Tang Zichen punya pendapat. Tang Zichen sudah lama tidak senang dengan Master Chen ini. Tang Zichen segera berkata, mengapa saya harus keluar? Anda juga seorang Master Pil Abadi, saya juga seorang Master Pil Abadi. Kaisar memanggil saya, apakah Anda pergi begitu saja saat Anda mengatakannya? Ketika Tuan Chen melihat bahwa Tang Zichen masih sangat arogan, dia menjadi marah dan berkata, Zhou Mi, jangan berpikir bahwa hanya karena Anda telah menilai seorang guru abadi tingkat 1, Anda pikir Anda hebat dan Anda berani menjadi sombong di depan saya. Tang Zichen berkata, ya kamu benar, aku menjadi liar di depanmu. Apa yang kamu, Master Pil Immortal level 2, beraninya kamu menjadi grifter di sini? Sayangnya, aku, Zhou, setengah hati kepadamu. Zhou Mi, aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya, segera keluar dari sini. Bagaimana jika tidak? Kalau begitu, mari kita lihat apakah Kaisar memilih Anda atau saya. Tuan Chen meraung, lalu menatap Kaisar. Kaisar tertekan, tidak menyangka Zhou Mi dan Tuan Chen begitu tidak cocok dengan api dan air. Baiklah, kalian berdua berhenti berdebat. Tuan Chen berkata, yang berdaulat dengan dia atau tanpa saya, Anda yang memilih. Ini. Kaisar terdiam sesaat. Tang Zichen berkata, Sovereign, jangan salahkan saya karena memalukan. Mentor yang saya rekomendasikan untuk penilaian Master Pil Abadi kelas 1 ini, tetapi Master Pil Abadi kelas 2. Tuan Chen tertawa terbahak-bahak, seolah-olah ini adalah lelucon besar, mentor kelas 2 yang direkomendasikan, tetapi dia benar-benar berani untuk mengungkapkannya. Tang Zichen mendengus, apa yang kamu tertawakan, bukan karena aku meremehkanmu, sejauh yang kamu ketahui, kamu 100.000 mil di belakang mentor yang aku rekomendasikan. Benarkah? Kalau begitu aku ingin melihat Master Pil Abadi kelas 2 mana yang memiliki wajah yang luar biasa. Tang Zichen langsung mengeluarkan surat rekomendasi dan berkata, Tuan Tianxiang, pernahkah Anda mendengarnya? Tuan Tianxiang. Kaisar terkejut, Master Chen juga gemetar secara fisik, bahkan Zhou Ti juga terkejut. Kaisar segera tersenyum dan berkata, Zhou Ti, jangan berdiri, cepat-cepat beri Zhou Ti tempat duduk. Segera pelayan itu membawakan tempat duduk untuk Tang Zichen. Tuan Chen terlihat sangat buruk pada saat ini, karena dia sudah lama berada di sini mendiskusikan pil abadi dengan Kaisar, dan dia bahkan belum duduk, sementara Zhou Mi, Master Pil Abadi kelas 1, diberi tempat duduk. Tang Zichen duduk di pantatnya dan berkata, terima kasih, Yang Mulia. Wahai Zhou Mi, kamu benar-benar membuat kami tidak tahu apa-apa. Kaisar berkata dengan penuh kasih. Tang Zichen berkata, maaf, Sovereign, bisakah Anda membiarkan Chen Zichu keluar sebentar dan kemudian kita bisa mengobrol dengan baik? Ini.
Kaisar berada dalam sedikit kebingungan, lagi pula, Tuan Chen masih seorang master pil abadi kelas 2, dan mengandalkannya untuk membantu menyempurnakan pil Ah. Tidak perlu. Tuan Chen itu melemparkan lengan bajunya dan pergi sendiri dengan gusar. Kaisar berkata, Tuan Chen, lalu kembali dulu dan pelajari pil itu dengan benar, saya akan menemukan Anda di lain hari. Tuan Chen berjalan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kaisar sangat khawatir Tuan Chen akan pergi begitu saja. Jika dia tahu itu, lebih baik tidak membiarkan Zhou Ti membawa Zhou Mi menemuinya segera. Zhou Mi, lihat kebaikan yang telah kamu lakukan. Yang mulia, apakah Anda menyalahkan saya karena membuatnya marah? Bukan begitu. Yang mulia, jika Anda menyalahkan saya, Anda salah. Saya menilai Master Pil Abadi kelas 1, dia tidak bisa mentolerir saya sama sekali. Bahkan tanpa insiden hari ini, konflik pasti akan meletus di masa depan. Sekarang terserah Anda untuk memilih dia atau saya. Zhou Mi, tapi Tuan Chen, bagaimanapun juga adalah satu-satunya guru Xian dan yang dapat saya temukan untuk membantu saya, dan Anda masih terlalu lemah. Tuhan tahu kapan Anda bisa menjadi guru Xian dan kelas 2. Jadi, seseorang hanya bisa berjudi, bukankah seperti itu hidup ini? Kaisar menghela nafas. Yang mulia, tidak ada lagi yang harus dilakukan hari ini, saya akan pergi dulu. Tang Zichen bangkit dan pergi, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Kaisar juga tidak menahan Tang Zichen, dan jatuh ke dalam meditasi. Benar saja, keesokan harinya, salah satu anak buahnya datang untuk melapor, yang berdaulat Tuan Chen telah pergi dan sekarang berada di gerbang kota. Kaisar terkejut, itu benar-benar hilang. Kaisar bahkan tidak memikirkannya dan segera mengejarnya. Di gerbang kota, Kaisar menyusul Tuan Chen, Grandmaster Chen, dan tetap tinggal. Kaisar menghentikan jalan Tuan Chen. Tuan Chen mendengus, yang berdaulat, dengan dia atau tanpa aku, kamu yang memilih. Tuan Chen, mengapa repot-repot Anda dan Zhou Mi tidak memiliki dendam besar? Hanya saja dia memuja Anda sebelumnya dan ditolak oleh Anda, dan sekarang Anda merasa tidak bisa turun dari panggung, juga sikapnya kemarin sedikit lebih arogan. Yang mulia, tidak perlu mengatakan lebih banyak, ada dia tanpa saya. Kaisar menasihati lagi, Tuan Chen, bahkan jika Anda memberi saya wajah, bisakah Anda, kami telah bekerja sama selama bertahun-tahun, apakah Anda tidak memiliki perasaan terhadap saya? Singkatnya, dengan dia dan tanpa aku, ingin aku tinggal, dia mati. Ingin dia tinggal, aku pergi. Tuan Chen, Anda sudah dewasa, mengapa repot-repot dengan seorang anak? Zhou Mi masih muda dan bersemangat. Tidak perlu mengatakan apa-apa, ada dia tanpa aku. Tuan Chen sangat tegas. Wahai Tuan Chen, kamu, tidakkah yang mulia mengerti kata-kataku? Dengan dia dan tanpa aku Chen akan pergi ke kerajaan abadi manapun dengan status sebaik ini. Penguasa, aku akan memberimu satu kesempatan lagi untuk memilih, dia atau saya. Kaisar sedikit marah, terlalu tidak tahu berterima kasih. Kaisar mendengus, Tuan Chen, jangan tidak masuk akal apa yang Anda seret di depan raja ini, Anda bukan apa-apa, itu hanya guru abadi tingkat kedua, dan guru abadi tingkat kedua dalam yang terburuk dari yang terburuk di kerajaan Upper Fellows, level Anda adalah yang paling bawah, datanglah kepada saya telah menjadikan Anda tamu kehormatan, Anda benar-benar berpikir Anda adalah seseorang. Dan Anda masih membiarkan saya memilih, apakah Anda percaya saya akan menamparmu sampai mati? Kamu. Tuan Chen mundur ketakutan, tidak pernah menyangka bahwa Kaisar yang lembut dan rendah hati kepadanya beberapa saat yang lalu tiba-tiba menjadi seperti ini. Kaisar meraung, kembali ke alkimia Anda, dan mulai sekarang jangan tinggalkan ruang dan setengah langkah tanpa perintah saya.
Sovereign, kamu tidak bisa memaksaku seperti ini adalah kebebasanku. Kebebasan konyol. Jika saya bersedia memberi Anda kebebasan, Anda memiliki kebebasan. Jika saya tidak bersedia memberi Anda kebebasan, Anda bahkan tidak memiliki kehidupan. Sialan, jadi mengapa Anda tidak mendapatkannya kembali? Untuk pemurnian. Tatapan kaisar dingin dan niat membunuh melonjak. Sovereign, kamu tidak baik. Tampar. Dengan tamparan kering, Tuan Chen jatuh ke tanah. Aku baik hati, kakak. Yunzan, aku setidaknya Master Pil Abadi kelas 2. Kamu memperlakukanku seperti ini, aku akan mengungkap perbuatan jahatmu dan membiarkan seluruh benua tahu tentang perbuatan jahatmu yang jelek. Tuan Chen berkata dengan putus asa, janggutnya gemetar karena marah. Tampar. Tamparan lagi. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa raja ini takut dan mengungkap perbuatan jahatku untuk melihat apakah kamu memiliki kesempatan untuk meninggalkan kerajaan abadiku adalah hal yang nyata? Setelah mengatakan itu, kaisar mengangkat rambut Tuan Chen dan kembali ke istana dalam sekejap mata. Tuan Chen berteriak ke surga, tidak pernah berharap kaisar akan memunggungi dia seperti ini. Datang. Pergi ambil tahanan hitam. Ya. Tidak lama kemudian, seorang pria dari tahap akhir mortal immortal datang, dan pria ini terlihat sangat kuat. Kakak, apa pesananmu? Tahanan hitam, mulai hari ini dan seterusnya, kamu menjaga Chen Ziqiu sampai mati. Jangan biarkan dia meninggalkan ruang pil setengah langkah, paksa dia untuk memurnikan pilnya setiap hari. Jika dia berani mengendur dengan cara apapun, bertarung. Saudaraku, apakah ini benar-benar diperlukan? Tahanan hitam itu bingung. Bajingan ini, mengandalkan Master Pil Abadi peringkat 2, dia berani memeras raja ini. Aku tidak melakukan ini karena Zhou Mi, itu tidak ada hubungannya dengan Zhou Mi, dialah yang membuatku kesal. Master Pil Immortal kelas 2, aku tidak memberinya kesempatan untuk hidup, dia tidak berarti apa-apa. Iya kakak. Tahanan hitam dengan kejam mengangkat Chen Ziqiu dan berjalan pergi. Kaisar berteriak lagi, seseorang ambilkan Zhou Mi untukku. Ya, di kediaman Zhou. Sebelum anak buah yang mulia tiba, sebuah garis rahasia datang untuk melapor. Tuan Zhou, Tuan Muda Zhou, yang mulia telah menangkap Chen Ziqiu langsung kembali. Kata garis rahasia itu. Tang Zichen berkata, seperti yang saya duga Chen Ziqiu akan pergi dan kaisar pasti akan membawanya kembali. Hanya saja saya tidak tahu bagaimana kaisar akan berurusan dengan saya. Chen Ziqiu harus dipilih oleh yang mulia, kaisar tidak suka diancam. Dimengerti. Tang Zichen agak bersimpati dengan Chen Ziqiu. Namun, Chen Ziqiu, orang yang telah dimanjakan oleh kaisar selama ini, agak terhanyut, sehingga menyebabkan dia tidak dapat membedakan identitasnya, mengancam kaisar, benar-benar mencari kematian. Kaisar ingin dia hidup dan mati sesuai keinginannya, kualifikasi apa yang harus dia paksakan. Namun, Tang Zichen mau tidak mau memikirkan dirinya sendiri. Meskipun dia memusuhi Chen Ziqiu, di mata kaisar, mungkin itu sama, dia akan melakukan apa yang akan dia lakukan pada Chen Ziqiu pada Tang Zichen, tergantung siapa yang tidak patuh. Saat itu, pelayan datang untuk melaporkan, yang mulia telah mengirim seseorang untuk mengatakan, biarkan Tuan Muda memasuki istana untuk menghadapi orang suci. Mengerti. Zhou Ti melambaikan tangannya dan berkata kepada Zhou Mi, Mier, tidak ada yang terjadi kan? Jangan khawatir, ayah, jika kaisar ingin menyakitiku, dia pasti sudah berjanji pada Chen Ziqiu untuk menembakku sampai mati. Kaisar telah melihat masa depan dan potensiku, dan kaisar berpikir bahwa Yunzi dan aku saling mencintai, dan dia sudah menganggapku sebagai salah satu dari dirinya. Tentu saja, di masa depan, jika aku berselisih dengan Cloud Valet, maka aku akan berakhir tidak berbeda dengan Chen Ziqiu. Tapi, kupikir kamu bilang kamu tidak suka Cloud Valet.
Hanya karena aku tidak suka bukan berarti aku tidak tertarik. Selain itu, aku bisa menggunakan Cloud Valet untuk mendapatkan sumber daya yang kubutuhkan untuk membantuku menjadi kuat. Toh aku tidak akan rugi apa-apa, dan apa yang berani dia lakukan. Untuk mengatakan jika aku menendang wajah Cloud Valet ketika aku melampaui Kaisar di masa depan. Mier, kamu tidak bisa mengatakan hal seperti itu sekarang. Tentu saja, aku tidak bodoh. Baiklah, aku akan pergi ke istana. Tang Zichen segera pergi ke istana. Kaisar sedang menunggunya di aula utama. Yang tidak diharapkan Tang Zichen adalah Yun Zi juga ada di sana. Beri hormat kepada Yang Mulia. Zoumi, Tuan Chen ingin pergi hari ini. Kamu tahu tentang ini, kan? Aku tidak tahu. Tuan Chen telah tiba di gerbang kota dan dihentikan oleh saya. Saya memintanya untuk tinggal, katanya, dengan Anda dan tanpa dia. Jika dia ingin tinggal, dia harus menembak Anda. Sungguh kekejian. Don Zichen mengamuk. Kau tahu apa yang kulakukan? Aku hanya menolak permintaannya agar aku menembakmu sampai mati, yang tidak mungkin, yang berarti aku memilihmu. Terima kasih, Yang Mulia. Zhou pasti akan memenuhi harapan Yang Mulia. Sangat baik, Zoumi, kamu dan Yun Zi saling mencintai, jadi aku akan mengabulkanmu. Tentu saja, aku harus meminta persetujuan dari pihakmu. Sekarang, katakan padaku apakah kamu bersedia untuk bersama ini. Tang Zichen sedikit ragu-ragu. Jika pernikahan itu dianugerahkan, Yun Zi akan menjadi istrinya. Ini tidak baik. Yun Zi adalah seorang putri. Kaisar pasti tidak akan membiarkan Tang Zichen memiliki wanita lain. Lalu apa tentang Mu Qianji dan yang lainnya? Zoumi, mengapa kamu ragu? Kaisar bertanya. Tang Zichen berkata, sejujurnya, bahkan jika saya mau, saya khawatir sang putri tidak mau. Oh, Yun Zi, maukah kamu mengatakannya di depan wajah ayah, mau atau tidak mau? Jika kamu tidak mau, jangan pernah memaksanya. Aku. Yun Zi memandang Tang Zichen dan setelah beberapa detik mengangguk, aku bersedia. Tang Zichen bingung di dalam. Yun Zi bersedia menikah dengannya. Zoumi, Yun Zi bersedia, kan? Jangan bilang aku tidak mau. Kamu telah melakukan semua yang telah kamu kumpulkan akhir-akhir ini ketika kamu dan Yun Zi pergi ke benua Yama atas bersama. Tang Zichen terkejut. Itu dilakukan, tetapi tidak dengan sukarela. Tampaknya Yun Zi sedang diuji dan Kaisar berpikir bahwa Tang Zichen dan dia sedang jatuh cinta. Mungkin karena nasi mentah dimasak sehingga Kaisar tidak menyetujui permintaan Chen Zichu. Tang Zichen berkata, Yang Mulia, saya bersedia. Seperti yang terjadi sekarang, jika Tang Zichen berani mengatakan tidak, saya khawatir dia tidak akan bisa keluar dari istana ini. Setelah bermain dengan putri seseorang dan sekarang mengatakan bahwa dia tidak ingin menikahinya, Kaisar akan membiarkan dia hidup untuk menceritakan kisah tersebut. Kaisar tersenyum, bagus sekali, jadi kamu juga anggota keluarga kerajaan abadi Yun Luo. Zoumi, jangan khawatir, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk, aku akan melakukan yang terbaik untuk mengolahmu, tapi kamu harus selalu ingat, kamu adalah laki-laki Yun Zi, menantuku, jangan pernah mengkhianati. Kaisar, jangan khawatir, aku, Zhou, bukan orang seperti itu. Yun Zi dan aku sedang jatuh cinta, saling tertarik, cinta bebas. Justru karena kamu sedang jatuh cinta maka aku merasa nyaman denganmu. Baiklah, kalian bisa kembali dulu pilih hari untuk menikah. Terima kasih, Yang Mulia. Apa? Dan Anda memanggil saya Yang Mulia? Tang Zichen tertekan, terima kasih ayah. Hahaha. Kaisar melambaikan tangannya dan dalam suasana hati yang baik. Tang Zichen dan Yun Zi berjalan keluar dari aula utama bersama. Begitu mereka keluar dari istana, Tang Zichen berpura-pura sangat ramah dan menarik tangan Yun Zi.
Yunzi, aku sangat senang, mulai sekarang kita bisa bersama secara terbuka dan jujur, kata Tang Zichen. Wajah Yunzi adalah sepotong rasa malu, sementara kaisar di istana mendengar ini dan tersenyum puas. Tang Zichen segera menarik Yunzi pergi. Kaisar berkata kepada seorang pelayan, pergilah ikuti dan lihatlah. Ya, pelayan itu segera mengikuti Tang Zichen dengan tenang. Mungkin kaisar masih ragu dan ingin melihat apakah Tang Zichen dan Yunzi benar-benar saling mencintai atau apakah Tang Zichen memiliki suatu tujuan. Tang Zichen menarik Yunzi dan tiba di tempat tinggal Yunzi. Begitu dia memasuki ruangan, Tang Zichen dengan panik mencium Yunzi. Zoomi, jangan seperti ini. Yunzi agak konyol. Tang Zichen berbisik, maaf, ayahmu pasti akan mengirim seseorang untuk mengikuti kita, aku harus melakukan ini. Karena kamu bersedia menikah denganku, itu berarti kamu benar-benar memiliki perasaan kepadaku, kan? Yunzi Dao berkata, jika aku tidak ingin menikahimu sekarang, maka kamu sudah mati. Fakta bahwa aku tidak perawan sudah diketahui oleh ayah dan ibuku, jadi jika aku tidak perawan, mau menikah denganmu, bisakah kamu masih hidup? Jadi kamu baru saja mengatakan akan menikah denganku, bukan karena kamu menyukaiku, tetapi karena kamu tidak ingin aku mati. Ya, kamu jenius dan sayang sekali mati seperti itu. Namun, fakta bahwa aku tidak ingin kamu mati sudah mengatakan sesuatu, tahukah kamu? Yunzi menggigit bibirnya. Ya, itu sudah menunjukkan bahwa dia menyukai Tang Zichen, jika tidak, mengapa dia peduli dengan hidup atau mati Tang Zichen? Terima kasih. Tang Zichen mencium lagi, dan mereka berdua terjerat bersama. Segera setelah itu, pelayan itu tersipu dan kembali untuk melapor kepada Kaisar, Yang Mulia. Zoomi dan Putri Yunzi, mereka terburu-buru, yang itu. Pilih satu. Itu dia. Kaisar kaget lalu tertawa, orang ini sangat cemas, ya. Alih-alih marah, Kaisar malah senang, yang artinya memang benar di antara mereka. Begitu saja, 1 bulan, Tang Zichen dan Yunzi benar-benar menikah. Tang Zichen merasa sangat kasihan pada Mu Qianji dan yang lainnya, tetapi Tang Zichen sendiri tidak dapat mengendalikan takdirnya sendiri. Tentu saja, Yun Zichen memang memiliki perasaan terhadap Tang Zichen, meski ada sedikit darah buruk di masa lalu tapi malah membuat takdir pernikahan mereka. Tang Zichen tidak memberitahu Mu Qianji tentang pernikahannya dengan Yunzi, itu bukan hari yang baik untuk jamuan pernikahan. Pada hari pernikahan besar, Putri Yun Meng berjalan ke Tang Zichen dan Yunzi dengan secangkir anggur. Selamat, Saudari Yunzi, selamat, Zoomi. Terima kasih. Tang Zichen menatap mantan kekasih impian ini dan tersenyum. Terima kasih, Sister Dream. Yunzi senang. Namun, Yun Meng tidak terlalu memandang Tang Zichen, dia tampaknya tidak terlalu bahagia. Tang Zichen kaget di dalam, tidak mungkin, Yun Meng juga memiliki perasaan padaku, kan? Yun Meng menghabiskan roti panggangnya dan pergi. Tang Zichen dan Yunzi terus berurusan dengan orang lain. Yun Meng meninggalkan tempat pernikahan dan duduk sendirian di taman belakang. Oh, Yun Meng tersenyum pahit. Yun Meng menemukan bahwa dia iri pada Yunzi atau Yunzi lebih cerdas darinya. Faktanya, ketika Yun Meng mengetahui bahwa Tang Zichen telah mengalahkan Guru Winba di benua Feian atas, serta mendapatkan gelar Master Pil Abadi kelas 1, Yun Meng sebenarnya sedikit memuja Zhou Mi dan membuang semua gambar masa lalu Zhou Mi. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah Zhou Mi dan Yunzi jatuh cinta satu sama lain, dan Yun Meng tiba-tiba merasakan kehilangan. Awalnya, Yun Meng, dalam 50 tahun akan mengadakan kontes perjodohan, dan di dalam dirinya, dia akan pasti memilih Zhou Mi, tapi sekarang tidak ada kesempatan. Bersambung.